Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Jumpa lagi bersama saya Adi. Nah, di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat struktur organisasi untuk perusahaan atau untuk instansi maupun sekolah ya. Nah, langsung aja di sini kita buka Microsoft Word-nya. Di sini saya menggunakan Microsoft Word tahun 2010 ya. Jadi buat kalian yang masih menggunakan Microsoft Word tahun 2007 nggak masalah, caranya tetap sama. Oke, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Nah, ketika kita pertama kali akan melakukan sebuah pengerjaan di Microsoft Word, hal yang harus kita lakukan adalah menentukan ukuran kertas yang akan kita pakai. Nah, untuk menentukan atau mengatur ukuran kertas, di sini kita bisa pilih di bagian menu ini, kita pilih yang page layout, lalu kita pilih yang size. Defaultnya akan mengatur kita di settingan ukuran kertas letter ya. Tapi kalian bisa menyesuaikan lagi dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian akan memakai kertas ukuran F4 atau yang panjang, kalian bisa pilih legal. Tapi untuk sebagai contoh kali ini saya akan menggunakan ukuran kertas yang A4. Seperti ini. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah mengatur posisi kertas atau posisi struktur organisasi nanti yang kita buat ya. Jadi kalian bisa mengatur apakah kertas ini akan memanjang seperti ini, memanjang ke atas, atau kalian akan memilih kertas yang mereng seperti ini. Nah, kalau marginnya bisa pakai yang normal aja, yang standar aja ya. Oke, jadi itu settingan di page layout. Kemudian kita kembali ke home. Nah, di sini kita atur spasinya menjadi yang no spacing. Karena kalau yang normal nantinya dia akan kejauhan ya, jarak antar setiap baris. Maka dari itu di sini saya akan mengatur yang no spacing. Lalu untuk jenis hurufnya kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Tapi kesempatan kali ini atau sebagai contoh saat ini saya akan mengatur menjadi Times New Roman. Lalu kita buat yang tebal. Kemudian kita buat rata tengah. Oke, seperti ini. Lalu yang paling atas ini kan kita akan mengetikkan judul besar ya, judul struktur organisasinya ya. Jadi pastinya kita harus mengatur ukuran hurufnya menjadi lebih besar daripada isi dari struktur organisasi ini. Jadi di sini saya akan mengatur ukurannya menjadi 16. Oke, seperti ini. Langsung aja kita buat judulnya. Sorry, huruf besar ya. Struktur organisasi perpustakaan. Oke, ini hanya sebagai contoh aja ya. Jadi kalian bisa sesuaikan lagi judulnya dengan kebutuhan kalian. Kemudian setelah kita menuliskan judul besar ini, kita beri enter sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, agar jaraknya tidak terlalu rapat ya dengan judul ini ya. Agar kotaknya tidak terlalu rapat dengan judul besar ini. Nah, sebenarnya kalau untuk membuat struktur organisasi itu kita bisa dari insert, lalu smart art, lalu kita pilih hierarki ya. Lalu kita pilih yang ini agar menjadi lebih cepat ya. Agar dapat dibuat secara otomatis. Tapi di sini aku nggak terlalu merekomendasikan ini karena settingan yang dibuat atau kotak-kotak yang dibuat itu udah ada pengaturannya. Jadi kita agak kesulitan untuk nantinya membuat susunan yang sesuai dengan kemauan kita. Jadi saya nggak buat dari sini. Jadi kita buat melalui manual aja ya. Kita bisa menggunakan text box di sini. Kita pilih text box ini, lalu pilih yang simple text box. Oke, seperti ini. Langsung aja kita hapus tulisannya. Kita perkecil ukurannya. Disesuaikan aja dengan kebutuhan kita. Lalu di sini kalian bisa memilih motif
atau warna agar kelihatan lebih cantik ya, atau sesuai dengan selera kalian. Tapi kali ini kita akan membuat yang standar aja ya, yang seperti ini aja. Terus kita bisa mengatur ketebalan garisnya ini dari sini, shape outline, lalu kita pilih yang weight, lalu kita atur. Nah, aku kali ini akan membuat garisnya itu tebalnya sebesar 1,5 atau 1,5. Oke, setelah seperti ini langsung aja kita ketikkan yang pertama kali, atau orang yang berada di posisi paling atas ya. Jadi di sini mungkin ada yang namanya penanggung jawab. Sama seperti tadi, kita harus atur ukurannya dan letak posisi tulisannya ya. Jadi kita bisa kembali ke home, lalu kita pilih Times New Roman, lalu buat cetak tebal, kemudian rata tengah seperti ini. Oke, setelah seperti ini, mungkin di bawah kotak ini kalian ingin menambahkan isinya ada nama dari penanggung jawab ini ya. Jadi kalian bisa mengcopy kotak ini dengan cara menekan CTRL lalu tekan Shift dari keyboard. Kemudian ketika kursor sudah berubah menjadi seperti ini, ada tanda tambahnya, kalian bisa menariknya ke bawah seperti ini. Nah, posisinya rapatkan dengan kotak yang pertama tadi. Oke, seperti ini. Nah, pastikan sudah rapat ya, karena ketika kita perbesar seperti ini dia agak miring seperti ini. Jadi kita rapatkan menggunakan arrow kiri yang ada pada keyboard. Oke, jangan aktifkan tulisannya ya. Nah, seperti ini. Kita arahkan keluar. Oke, jadi ini udah rapat ya. Nah, udah pas. Lalu kita buat namanya di sini. Misal oke. Lalu kita buat yang selanjutnya lagi ya. Nah, kita nggak perlu mengkopinya satu-satu ya, karena di sini kan sudah ada 2 kotak ya kan. Maka langkah yang perlu kita lakukan adalah dengan menyatukan kedua box ini atau kotak ini. Cara untuk menyatukan kedua kotak ini agar ketika kita copy dia tidak terpisah seperti ini, maka kita bisa dengan cara menekan atau mengaktifkan kotak pertama, lalu tekan Shift, lalu klik di kotak kedua. Nah, setelah seperti ini, arahkan mouse ke tengah-tengah garis seperti ini ya. Jadi mouse-nya di antara garis seperti ini hingga kursor berubah menjadi ada tanda panahnya. Lalu kalian klik kanan, lalu grup lagi. Maka secara otomatis kedua kotak ini sudah menjadi menyatu, dan jika kita copy, kedua kotak ini akan tercopy. Nah, selanjutnya agar waktu pengerjaan lebih cepat, kalian bisa pakai cara saya, yaitu dengan langsung menambah kotak-kotak ini sesuai dengan jumlah yang kalian perlukan. Cara menambah kotak ini seperti yang sebelumnya sudah saya kasih tahu, kalian hanya perlu mengarahkan kursor di bagian garis kotak, tekan CTRL dari keyboard hingga keluar tanda tambah di kursor, lalu drag mouse-nya. Nah, jika sudah, kalian juga bisa langsung menyusun kotak sesuai dengan data kalian. Untuk isi dari data yang ada di kotak akan kita ganti setelah kotak tersusun rapi. Begitu juga dengan garis penghubung. Bagian ini aku percepat aja ya, biar kalian gak bosan nontonnya. Intinya kotak-kotak ini hanya perlu di copy atau ditambah dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Setelah semua kotak tersusun sesuai dengan rancangan struktur kalian, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah dengan menambahkan garis penghubung antar tiap kotak ini. Nah, cara untuk menambahkan garis penghubung ke tiap-tiap kotak itu adalah dengan cara mengklik insert, lalu kalian bisa pilih yang garis ini ya. Kalian juga bisa pilih yang ada tanda panahnya ini, tapi kali ini saya akan menggunakan yang garis tanpa tanda panah ini.
langsung diklik. Kemudian kita bisa langsung mendrag mouse sambil menekan shift dari keyboard agar garis yang kita buat ini langsung rapi tanpa belok-belok ya. Oke, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita ganti warna garisnya menjadi warna hitam, yang ini ya, yang paling atas sebelah sini. Terus kita buat ketebalannya sama dengan kotak-kotak yang tadi dari shape outline, lalu kalian pilih yang weight yang ini, terus samakan 1,5 karena kotak yang ini tadi kita buat ketebalannya 1,5 ya. Oke, mungkin ini garisnya tadi kurang panjang ya, kurang menyentuh. Oke, kita perbesar. Oke, nah seperti ini. Lalu kita buat garis penghubung lainnya ya. Caranya ya udah, kita kopikan aja, kita nggak usah balik lagi ke insert lalu shapes ya. Kalian bisa klik ini, klik garisnya, lalu kalian tekan CTRL, lalu kalian tarik saja. Nah seperti ini. Kita pendekkan mungkin biar nggak terlalu tinggi. Nah biar sama tingginya, kita bisa tekan CTRL lagi, lalu kita tarik ke sebelah sini. Oke, lalu kita CTRL lagi, kita ubah posisinya ya, kita ubah dia menjadi lurus seperti ini. Nah sambil ditekan shift dari keyboard ya, biar garisnya tetap lurus. Ini kita turunkan sedikit hingga mendapat posisi yang sejajar dengan garis yang sudah ada. Tekan shiftnya, tarik sampai ujung. Kalau udah menyentuh kita lepas. Nah seperti ini. Oke, sudah. Jadi kita udah buat garisnya ya. Lanjut lagi untuk membuat garis yang sama, kita bisa mengklik di sini, tekan tekan shift dari keyboard, lalu tekan lagi di sini, lalu kita tekan lagi di sini, lalu kita tekan CTRL. Nah secara otomatis garis sudah sama atau sejajar ya dengan yang tadi ya. Oke. Lalu saya lupa mengcopy yang ini juga ya. Langsung aja kita tarik sambil menekan CTRL, drag mouse-nya seperti ini. Oke. Selanjutnya untuk penghubung yang ini kita drag lagi, tekan CTRL ya, jangan lupa ya. Lalu kita pendekkan posisinya seperti ini. Nah jadi bentuknya atau skemanya udah terbentuk. Jadi kalian hanya perlu mengedit isinya. Kalian tinggal ganti-ganti aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, jadi kurang lebih seperti inilah hasil dari contoh struktur organisasi kita kali ini. Di sini aku udah ubah data-data dari setiap kotak-kotak yang ada. Kalian juga bisa mengubahnya ya. Mungkin kalian udah tahu gimana cara untuk merubah data-data yang ada di sini. Ya, sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan membantu kalian yang masih kebingungan untuk membuat struktur organisasi. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.